Oke, bismillahirrahmanirrahim. Video ini saya akan coba menjelaskan secara umum mengenai konsep dari manajemen dan strategic management. Ini saya buat untuk dua mata kuliah ya, untuk sistem informasi manajemen dan strategic management. Jadi eh, biar nanti ada kaitannya juga sama materi-materi di sistem informasi manajemen dan strategic manajemen. Saya hanya menjelaskan keterkaitan bahwa dua mata kuliah itu saling terkait. Sebenarnya ada mata kuliah lain yang juga terkait, tetapi uh, biar nanti belajarnya enak ya, the big picture-nya itu kalian bisa tahu. Jadi saya buatkan video ini. Oke, secara konsep dasar ya, secara konsep dasar basic dari manajemen itu kan planning, organizing, motivating, staffing, dan controlling ya. Jadi apa itu planning, organizing, motivating, staffing, dan controlling? Itu kalian bisa baca detailnya di bukunya Fred R. David yang strategic management, khususnya di materi internal audit chapter 6 ya. Silakan dibaca. Nanti untuk yang kelas SIM saya juga akan upload nanti bukunya, jadi silakan dibaca yang chapter 6 ya. Intinya planning itu secara umum adalah perencanaan. Jadi perencanaan semua kegiatan. Nah, kalau dikaitkan dengan tahapan strategi itu adalah strategi formulation. Jadi memang tahapannya adalah saat membuat eh, membuat atau memformulasikan strategi ya. Nanti ada detailnya bagaimana memformulasikan cek di video strategic management ya. Nah, berikutnya adalah organizing. Organizing itu adalah ketika kita sudah ada tahapannya. Nah, organizing ini adalah untuk membuat apa saja kebutuhan untuk implementasi dari planning atau strategi formulation. Jadi siapa saja orangnya, makanya ini siapa saja orangnya, sumber dayanya apa saja dan sebagainya. Sekali lagi detailnya silakan dibaca di bukunya Fred R. David Strategic Management. Nah, tahapan organizing, motivating, sama staffing ini itu adalah tahapan di strategi implementation. Jadi ketika sudah diformulasikan, diimplementasikan ya, jadi organizing, motivating, staffing. Karena implementasi ini lebih banyak melibatkan manusia, makanya di dalamnya ada motivating dan staffing. Sebenarnya kalau konsep manajemen awal itu eh, yang umum dipakai sebenarnya kan POSC ya. POSC. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Nah, sekarang update-nya adalah seperti ini. Jadi eh, meskipun keterlibatan teknologi sistem dan teknologi informasi itu sekarang semakin intensif ya di proses implementasi strategi, tetapi karena apa namanya tetap saja melibatkan human as a user of the system information. Jadi konsep yang baru ini melibatkan motivating dan staffing. Uh, Seperti itu ya. Jadi yang terbaru adalah ini. Saya hapus. Oke. Jadi seperti itu motivating dan staffing ini lebih terkait sama uh, human resource sebenarnya. Human resource department. Nah, seperti itu ya. Nah, terus controlling ini adalah strategi evaluation. Jadi tahapannya setelah diimplementasikan, controlling adalah ketahapan kalau strategi ngomongnya ke strategi evaluation. Strategi evaluation kaitannya juga sama audit sebenarnya. Kaitannya juga sama audit ya, baik itu audit manajemen maupun audit
keuangan. Nah, sekarang di setiap tahapan ini semuanya, makanya ini lingkarannya memut bukan memutus ya, teriris dalam setiap tahapan ini karena pasti di dalam perusahaan ada fungsi perusahaan, ya kan? Ada fungsi perusahaan. Oleh karena itu, apa saja fungsi yang umum? Ada marketing, ada finance and accounting, research and development, production and operation, management information system, dan HRD. Jadi fungsi-fungsi yang umum dalam organisasi adalah seperti ini, gitu ya. Tidak harus seperti ini ya. Sekali lagi saya bilang yang umum saja. Nah, terus berikutnya, nah ini saya buatkan general ininya dulu ya, brainstormingnya dulu. Jadi sebelum saya membahas ke yang detail untuk yang manajemen strategik maupun sistem informasi manajemen. Jadi pada dasarnya suatu organisasi itu sebenarnya adalah suatu sistem, ya kan? Pada dasarnya organisasi itu adalah suatu sistem. Ini yang seperti saya ganti ya. Oke. Pada dasarnya organisasi itu adalah suatu sistem, ya kan? Karena dia ada proses input, proses, dan output. Sistem itu kan ada input, proses, dan output. Nah, inputnya ini tahapannya adalah ada external resources dan internal resources. Sebenarnya inputnya dua. External resources yang umumnya adalah bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Internal resources-nya ini adalah sebenarnya proses recycle dari external resources gitu ya. Jadi kayak misalkan bahan baku diproduksi nanti jadi persediaan. Tenaga kerja diproduksi nanti jadi pegawai gitu, dan yang nanti akan jadi knowledge dan skill. Modal nanti diputar oleh perusahaan yang nanti jadi dividen dan sebagainya gitu ya. Jadi ini secara umum. Jadi tahapan ini yang saya lingkari ini adalah proses karena melibatkan organisasi dan segala aktivitas yang ada di dalamnya, gitu ya. Nah, sekarang detail ke sini. Jadi kita external resources ini diolah oleh organisasi. Nah, oleh organisasi ini ciri khasnya organisasi itu ada teknologi, ada tugas, ada struktur, ada manusia. Bisa untuk yang mata kuliah sistem informasi bisa dicek yang pengantar itu ada dimensi sistem informasi, ada teknologi, manusia, dan manajemen dan organisasi. Jadi saling terkait sekali lagi ya. Nah, terus diputarlah ini oleh perusahaan. Jadi bentuknya circle seperti ini, diputar oleh perusahaan yang akhirnya internal resources ini akan menjadi tangible asset yang tadi saya ngomong persediaan ya. Yang bentuk tangible aset yang lainnya adalah teknologi ya, atau aset tetap gedung, tanah dan sebagainya. Nah, yang intangible aset ini dapatnya dari mana? Dapatnya adalah hasil sirkulasi dari manusia. Manusia diolah oleh organisasi yang awalnya tenaga kerja di pasar tenaga kerja menjadi pegawai, pegawai dikasih pelatihan, kita kasih kerjaan kan gitu kan. Akhirnya dia memiliki knowledge dan skills. Nah, knowledge dan skills inilah yang menjadi intangible asetnya perusahaan. Plus ditambah lagi seperti goodwill, image dan sebagainya ya. Organization capabilities seperti apa? Sebenarnya gabungan antara teknologi dan manusia ya. Organization capabilities ini bisa IT capabilities. IT capabilities itu kan kemampuan manusia dalam memanfaatkan teknologi gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, dalam organisasi interaksi antara tugas, struktur manusia dan teknologi ini tetap dipakai untuk apa? Sebenarnya dipakai untuk implementasi strategi. Nah, yang tadi di pertama, nah yang seperti ini. Nah, sebenarnya semua itu kita fokusnya adalah di strategi formulasi strategi, implementasi strategi dan strategi evaluation. Jadi pada dasarnya organisasi itu beroperasi itu maksudnya adalah mengeksekusi dari strategi. Intinya seperti itu ya. Jadi
Kenapa kok butuh strategi? Karena perusahaan harus capai goal, ya. Karena perusahaan harus capai goal. Pada dasarnya strategi itu dibuat dengan berbagai macam ini konsep planning, organizing, motivating, staffing dan controlling ini dengan melibatkan berbagai macam fungsi dalam perusahaan adalah untuk mencapai goal tentu saja, gitu ya. Goalnya itu surat dan tersirat di mana adalah di visi dan misi, gitu ya. Meskipun nanti detailnya ada di objektif dan sebagainya. Nah, untuk yang kelas SIM ya, kelas SIM bisa dicek mata kuliah strategic management pengantar. Silahkan nanti ada dicek di situ ya. Nah, terus makanya di tahapan ini untuk mencapai ini tetap harus melibatkan organization dan organization politik dan organization culture gitu ya. Jadi seperti itu ya keterkaitannya. Nanti strategi ini saya kasih cek materi yang lain nanti kaitannya untuk sistem informasi ada di materi organisasi, sistem informasi dan strategi. Untuk manajemen strategik ada di strategic analysis tools dan strategic formulation. Jadi seperti itu ya kaitannya. Nah, di internal ini kan ada operasionalnya tuh aktivitasnya atau proses bisnisnya. Nah, untuk tahu detail mengenai proses bisnis, pelajarilah yang namanya value chain ya. Value chain itu apa? Value chain itu adalah activity base atau proses bisnis berdasar aktivitas. Nah, di value chain ini akan ada primary activities atau aktivitas utama, ada supporting activities atau aktivitas penunjang ya. Nah, untuk fokus di biayanya itu namanya adalah activity based counting ya. Kalau kalian biasa di akuntansi biaya, nah activity based accounting itu pada dasarnya adalah berangkat dari value chain atau rantai nilai ini. Nanti eh, penjelasan dan gambarnya akan ada di masing-masing mata kuliah sistem informasi manajemen dan manajemen strategik. Tapi detailnya sebenarnya ada di buku. Dua-duanya ada di buku SIM juga ada, materi strategic management juga ada. Jadi silakan dibaca ya. Selain itu, untuk operasional internal ini ada yang namanya resource based view. Resource based view ini apa? Saya akan Resource based view ini apa? Resource based view ini berangkat dari konsep bahwa internal resource atau sumber internal itu jauh lebih berharga daripada external resource. Jadi hasil recycle dari external resource yang diubah menjadi tangible asset, intangible asset dan organization capabilities ini nilainya adalah lebih baik daripada external resources dan bisa mempertahankan keunggulan kompetitif lebih baik daripada external resources. Itu konsepnya ya, itu konsepnya. Masalah nanti implementasinya seperti apa dan pandangan yang seperti apa yang diambil perusahaan. Nah, itu balik lagi sesuai dengan identifikasi value chain-nya dulu dan nilai dari value chain setiap kegiatan internal itu seperti apa, nilainya seperti apa, apakah memang bisa memang lebih berharga dalam tanda petik daripada external resources. Jadi seperti itu. Nah, untuk dua materi ini, yang kedua ini value chain dan resource based view ini ada di SIM di strategic management analisa lingkungan internal ya. Nah, sedangkan untuk untuk interaksi antara teknologi dan manusia ketika digabungkan nanti ada di materi SIM, Sistem Informasi Manajemen yang topiknya adalah Knowledge Management System. Gitu ya. Nah, ini kita sudah bicara tentang organisasi manajemen dan internalnya gitu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan eksternal parties atau pihak internal, ini sudah ngomong output nih ya. Outputnya sudah bentuknya product and service atau values. Values ini macam-macam, bisa image, bisa apa ya? Corporate social responsibility banyak sekali ya output yang
yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kalau kaitannya dengan product and service itu berarti kan ada proses penjualan ya. Nanti di value chain ini sebenarnya terkait juga sama dua ini, materi customer relationship management dan supply chain management. Jadi customer relationship ini lebih kepada alur dari penyampaian produk and service ke customer ya gitu ya. Jadi mulai dari apa namanya kita jualannya seperti apa di branding yang seperti apa, bagaimana ketika sudah ada proses penjualan itu bagaimana kita menjaga relationship dengan customer. Nah, itu terkait di materi customer relationship management. Supply chain management juga begitu, ini tapi lebih terkait dengan barangnya atau persediaannya gitu ya, lebih terkait dengan persediaannya. Jadi mulai dari kita ambil namanya aja supply chain management, manajemen rantai pasokan ya. Jadi bagaimana kita mengolah em, bahan baku produksi sampai ke distributor, sampai ke channel ke channel penyaluran barang. Nah, itu ada di supply chain management. Materi apa yang terkait nanti materi SIM, keunggulan operasional. Jadi seperti itu secara umum kaitan antara materi SIM dengan materi manajemen strategik magic ya. Jadi biar kalian tahu big picture-nya, makanya ini saya tulis the big picture ya. The big picture-nya itu seperti apa? Biar secara alur berpikirnya biar jelas gitu ya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail ke masing-masing topik di mata kuliah SIM maupun strategic management. Oke, terima kasih.